pilkada sehat itu bukan hanya sehat fisik lah, ya kan? Sehat fisik itu kan diselesaikan melalui protokol COVID-19 kan, tapi juga sehat demokrasi, sehat hasil gitu loh. Oh ya. Nah, sehat demokrasi itu ya tidak ada pelanggaran, tidak ada politik uang, tidak ada politik identitas, ya itu namanya sehat demokrasi. Tapi juga sehat hasil. Hasilnya seperti apa? Apakah akan tetap menghasilkan ya calon-calon koruptor kan kira-kira gitu ya, calon-calon yang abai. Nah, ini menurut saya perlu sekali sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai tiap tahun 5 tahun kita datang ke TPS mempergunakan hak pilih, tetapi kita selalu sembrono. Jadi jangan salahkan dulu yang dipilih, gitu loh kira-kira. Akhirnya kemudian karena salah, nggak ada gunanya kita datang ke TPS. Kita milih yang terpilih ya tetap koruptor kan kira-kira gitu. Aja yang dapat ya. Iya, harus kita evaluasi kepada kita. Apakah memang ya kita sebagai pemilih sudah betul-betul mempergunakan kesempatan memilih orang-orang yang terbaik di antara kita. Nah, oleh karena itulah saya kira ada 3 isu yang penting dicermati oleh para pemilih kita sekarang ini. Ya. Silakan Bang, 3 isunya. Pertama tentu saja sejauh mana visi misi calon kepala daerah ini berhubungan dengan penangkalan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Apa visi mereka? Apa programnya? Seberapa besar alokasi dana yang akan dikucurkan oleh mereka dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19? Ya, kebijakan-kebijakan apa yang akan mereka lakukan supaya angka pertumbuhan positif COVID misalnya di daerah mereka itu, ya kan, tidak melonjak. Ya, kalau bisa turun, ya berapa tahun turunnya, berapa bulan turunnya. Nah, itu perlu dirancang dari sekarang oleh para pemilih, ya kan? Itu pertama. Isu yang kedua adalah soal sikap dan pandangan kepala daerah ini terkait dengan undang-undang atau revisi undang-undang KPK yang lama, gitu loh, gitu. Yang baru, revisi undang-undang KPK yang baru. Nah, kenapa itu kita tanyakan? Untuk menguji sesensitif apa mereka terhadap tindak pidana korupsi. Apakah menurut mereka revisi undang-undang KPK itu menguntungkan bagi pemberantasan korupsi atau tidak? Apalagi kalau terbukti sekarang setelah revisi undang-undang KPK itu KPK-nya jadi begini kan kira-kira gitu ya. Udah jarang nangkap kepala daerah ya kan. Pernah OTT tapi salah orangnya ya kan. Ya kan, caleg gagal sampai sekarang nggak jelas di mana keberadaannya ya kan kira-kira. Itulah output KPK yang sekarang gitu. Atau output dari revisi undang-undang KPK yang sekarang gitu. Nah, jadi itu harus kita sikapi. Jadi mengujinya bukan lagi tanya apakah kamu anti korupsi atau tidak. Kalau ditanya begitu pasti semua mengatakan saya anti korupsi gitu loh kira-kira ya kan. Itu udah bisa di apa namanya dikalkulasi jawaban itu. Kami pasti anti korupsi gitu. Kalau penting hitam di atas putih ya kan kira-kira gitu. Pakai akte, pakai akta, pakai piagam anti korupsi macam-macam dan seterusnya gitu. Itu kalau kita ujinya begitu ya akan dengan cepat mereka menjawabnya gitu. Tapi kita coba uji saja apa sikap dan pandangan mereka terhadap revisi undang-undang yang KPK yang kemarin. Apakah itu menguntungkan bagi pemberantasan korupsi, memperkuat pemberantasan korupsi, atau sebaliknya, kan kira-kira gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang berhubungan dengan isu kekinian, yaitu sikap dan pandangan calon kepala daerah ini terkait dengan persetujuan dan nanti akan ada pengesahan terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Kira-kira gitu loh, Pak. Kenapa itu perlu ditanyakan? Karena mereka sendiri akan berhadapan dengan masyarakat, bukan pemerintah pusat. Yang berhadapan dengan pemerintah pusat itu hanya investor, kira-kira gitu loh, Pak. Jadi pintu masuk investor itu pemerintah pusat, tetapi yang menghadapi gejolak masyarakatnya pemerintah daerah, gitu loh kira-kira. Izin nih, kan sekarang kan izinnya semua ditarik ke pusat, termasuk tambang, hutan, ya laut, ya pemanfaatan laut. Hutan, tambang, macam-macam itu sekarang izinnya ke pusat. Jadi pusat mengeluarkan izin, tetapi di daerah itu rakyatnya protes. Entah itu rakyatnya berbasis adat, entah rakyatnya berbasis tradisional, atau ya, masyarakat yang lain. Kan? Nah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh mereka siapa? Kan pasti pemerintahan kabupaten kotanya kan, gitu loh kira-kira. Ini kok Bapak berizin nih kepada pemerintah pusat supaya apa namanya ya daerah kita ada izin pertambangan,
pembukaan lahan untuk kelapa sawit, misalnya begitu ya, dan Iya, seterusnya. iya. Seterusnya. Jadi perlu sekali ditanya pandangan dan sikap mereka terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, karena kita tahu Undang-Undang Omnibus Law ini mencabut beberapa kewenangan kabupaten kota, ya pemerintah daerahnya tentu saja, yang sekarang dinaikkan di level provinsi maupun di level pemerintahan nasional atau pemerintah pusat. Nah, selain contoh izin-izin adalah izin soal UMR. Nah, UMR kan sekarang basisnya ada di tingkat provinsi, kan katanya begitu ya. Ya, Jadi upah minimum provinsi. regionalnya ditentukan oleh pemerintah provinsi. Ya. Nah itu padahal pabriknya, industrinya ada di kabupaten kota. Ya. Ya kan, kira-kira gitu. Nah artinya apa? Artinya yang nuntut kenaikan itu nanti adalah orang yang ada di daerah itu menuntut Bupati, bupatinya agar upahnya dinaikkan. Sementara yang membuat upah minimum regionalnya bukan dia tapi gubernur, kan kira-kira gitu. Nah itulah yang kita sebutkan. Makanya perlu ya masyarakat dari sekarang, khususnya teman-teman di Riau, ya kan? Ya kalau ini diakses oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia, mobil khusus teman-teman ya, dari Riau. seluruh Ikdar, ya kan? Ya, Riau Ikatan Keluarga Besar Darul Rahman itu. Inilah pegangan kita sekarang menjelang Pilkada 2020 ini. Tanyakan 3 hal itu, ya kan? Buat koalisinya, buat masyarakatnya, buat organnya, untuk memastikan isu ini masuk di dalam perdebatan-perdebatan ya menjelang debat calon paslon yang akan datang ini gitu. Ya. Pertama adalah soal tata cara mereka menangani COVID, kedua adalah ya sikap mereka terhadap revisi Undang-Undang KPK, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, dengan itulah kita punya gambaran pijakan kira-kira memilih pasangan yang mana. Dan kira-kira gitu ya. Pasangan si A atau pasangan si B atau pasangan si C. Ya. Nah ini menurut saya yang penting jauh lebih penting disiapkan sekarang penting. gitu oleh kita semua, sehingga kita tidak lagi tanda kutip ya memilih kota kosong, ya, dan tidak hanya berdasarkan visi misi yang dibuat oleh paslon. Sebab kalau kita baca visi misi paslon itu, wah itu mewah semua ya kan. Wah udah buat gitu. Tapi kita tahu itu adalah rumusan, bukan kebanyakan ini janji palsu ya kan. Kalau orang Mandailing di sana mengatakan itu sebetulnya perbincangan kombur gitu ya kan. Kombur. Jadi perbincangan di kedai kopi kata orang ya kan. Nggak ada yang bisa dipegang kalau namanya perbincangan di kedai kopi alias berkombur itu, nggak ada yang bisa dipegang. Gitu. Cerita enak aja. Jadi kita cerita enak makanya aja. kita jangan lagi main di situ. Iya. Jangan main di markombur, tetapi betul-betul dalam ikatan yang kuat. Iya, setidaknya 3 isu ini kita bisa ukur mereka sejauh mana mereka punya perspektif menghadapi situasi kekinian. Kedua, ya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga adalah hubungan pusat dan daerah. Dalam hal ini adalah Omnibus Law. Iya, betul.